Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semua, selamat datang di podcast Kanselir 2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pengairan Universitas Brawijaya. Bersama saya Dia Laksmi yang akan menemani kalian dalam podcast kita pada kesempatan kali ini. Tema kita pada podcast kali ini akan membahas mengenai eksploitasi air tanah secara masif jadi faktor utama penurunan muka air tanah di Jakarta yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Oke, langsung saja di sini sudah bersama saya ada narasumber yang akan menemani kita berdiskusi mengenai topik kali ini. Ada Bapak Dr. Ahmad Taufik STMT PhD selaku Kepala Balai Air Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang akan sharing-sharing ilmu nih bersama kita semua mengenai penurunan muka air tanah di DKI Jakarta. Sebelumnya kita sapa dulu yuk narasumber kita yang hebat ini. Selamat malam Bapak Ahmad Taufik, bagaimana kabarnya Pak? Selamat malam Mbak Diah. Nama saya Ate aja, panggilnya Pak Ate aja. Pak Ate Baik aja. Pak. Saya sedang di Papua untuk mahasiswa Unibrow. I give my best, I give my time. Baik. Mantap sekali ya Bapak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di acara podcast Kanselir 2021 ini Bapak. Sungguh kesempatan yang berharga sekali untuk kami bisa berdiskusi bersama Bapak. Baik. Baik Pak, bisa kita mulai masuk ke pembahasannya Pak mengenai penurunan muka tanah yang terjadi di DKI Jakarta saat ini Pak. Nah kan mengenai muka tanah nih Pak, pasti ada hubungannya dengan kondisi geologi di DKI Jakarta sendiri. Nah saya ingin bertanya Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak hubungan antara kondisi geologi di DKI Jakarta ini sendiri dengan peristiwa penurunan muka tanah yang terjadi Pak? Oke. Ya, selamat malam semuanya pendengar podcast Kanselir 2021 dari mahasiswa pengairan Universitas Brawijaya. Jadi sebenarnya ini adalah result riset penurunan muka tanah itu adalah hasil penelitian dari teman-teman geodesi atau bisa dikatakan yang menguasai permukaan lah ya. Metode pengukuran, dia melakukan komparasi dari mulai teknik geodesik dasar, mulai dari adanya fenomena tanggul, kemudian fenomena muka air laut yang makin rob dan sebagainya, kemudian juga ada fenomena di permukaan, ada pilar-pilar yang ada beberapa yang turun dan sebagainya, dan ada juga yang malah nongol gitu. Kemudian berkembanglah ilmu di geodesi permukaan itu dengan satelit. Nah kemudian ahli-ahli geodesi, waktu itu saya ada beberapa yang kenal, ada Pak Hasan ya, Profesor Hasan, dan kemudian ada beberapa Pak Andreas, ada beberapa Pak Irwan. Dia akhirnya membuat sebuah informasi yang menarik bahwa ternyata penurunan muka tanah itu terjadi di beberapa kota besar, dan salah satunya tidak semua di kota besar, terutama di urban, yang kedua di pesisir ya, atau pesisir, perkotaan pesisir. Nah, result itu kemudian dia publikasikan fenomenanya penurunan muka tanah itu. Nah, kemudian ini tentu menantang semua men-trigger semua disiplin yang lain, termasuk satu disiplin yang lain itu adalah ya bidang geologi, bidang air tanah, dan saya adalah salah satu korban yang tertarik menjawab itu semua, kenapa itu terjadi. Jadi bisa dikatakan bahwa itu dimulai dari teman-teman geodesi yang melihat fenomena itu dengan tools-nya, termasuk yang dari satelit dan sebagainya. Kemudian masuklah teman-teman geologi air tanah, ya, saya waktu itu tesisnya di sana juga, itu mencoba menjawab fenomena itu. Apa penyebabnya gitu? Sudah ada data, kita bandingkan dengan data yang ada di bawah permukaan. Karena kan fenomenanya kan bawah permukaan. Nah kemudian kita hitung ternyata memang ada beberapa faktor untuk terjadi penurunan muka tanah itu, atau kita sebut sebagai rasidan. Salah satunya ya itu penurunan air tanah. Yang kedua adalah beban lingkungan atau beban bangunan.
Dan yang lain-lainnya atau antara compaction dan tektonik itu yang sampai saat ini belum ada pengukuran yang atau analisis yang cukup valid lah gitu, cukup dalam menganalisa penyebab secara utuh. Nah, kemudian saya masuk tuh, saya bersama pembimbing dan juga diikuti dengan beberapa student magister waktu itu. Ternyata ada 2 kelompok, yaitu disebut sebagai human made, ya, penyebabnya dari aktivitas manusia. Yang pertama adalah penurunan muka tanah, yang kedua beban. Itu human made, ya, aktivitas manusia lah. Namun ada faktor lain, yaitu natural faktor, itu given dari alam. Nah, pertanyaannya adalah tadi tentang pengaruh geologi, itu kan natural. Nah, naturalnya seperti apa? Naturalnya itu di kota pesisir, daerah pesisir itu memang endapannya itu aluvial. Endapan secara geologi sebutnya sebagai endapan aluvial. Aluvial itu kombinasi lano, lempung, dan sebagainya yang merupakan produk kuarter yang masih umurnya muda, sehingga dia mengalami kompaksi atau penurunan alamiah consolidation, yang itu juga menjadi faktor penurunan muka tanah. Itu sudah ada yang ngitung, salah satunya tuh menghitung di Semarang. Di Jakarta saya melihat belum ada satu yang menghitung. Memang natural compaction itu menjadi kontribusi terhadap value penurunan muka tanah. Nah, saya masuk dari sisi air tanahnya, itu benar. Jadi memang ada kontribusi-kontribusi yang lain, termasuk kontribusi man-made, yaitu beban-beban gedung, beban-beban bangunan, reklamasi di Jakarta yang begitu masif, itu juga menjadi penyebab. Dari geologi adalah kebetulan daerah Pantura itu kontens lempungnya kaya atau tebal, sehingga penurunan itu menjadi lebih cepat. Ya, penurunan jadi lebih terjadi. Kalau natural nggak diapa-apain aja turun itu karena dia sedang mengalami compaction, ditambah faktor-faktor yang human made tadi, sehingga jumlah jambleh dari natural, man-made itu memang bisa ditemukan presentasi-presentasi penyebab adanya penurunan muka tanah. Kira-kira kayak gitu. Dan ini juga terjadi tidak hanya di Jakarta tapi juga di Semarang, yang cukup sebenarnya hampir semua Pantura ada, tapi yang 2 besar ya karena juga urgensi dan macam-macamnya itu fenomenanya mirip, yaitu faktor geologinya dari endapan kuarter itu lempungnya tebal-tebal. Bahkan Semarang itu lebih tebal daripada Jakarta, sehingga penurunannya juga banyak di Semarang. Kira-kira seperti itu. Dari faktor geologi kan tadi ya. Baik, menarik sekali ya Bapak. Tadi dibahas mengenai bahwa terhadap muka tanah ini dilakukan riset pertama kali oleh bidang geodesi ya Pak, yang kemudian akhirnya menghasilkan informasi bahwa memang terjadi penurunan di muka tanah di Jakarta ini yang akhirnya men-trigger dari bidang-bidang lain juga seperti itu. Nah, di mana bahwa penurunan muka tanah ini disebabkan oleh 2 faktor utama, man-made dan natural ya Pak. Bahwa juga di Jakarta itu kan sekarang sudah banyak gedung-gedung juga yang kemudian ternyata secara lingkungan, secara kondisi alam pun ternyata juga masih banyak yang belum melakukan penelitian juga seperti itu. Menarik sekali. Nah, bahas mengenai tadi permasalahan penyebab dari kondisi penurunan muka tanah ini Pak. Nah, dari yang sudah kita bahas, saya ingin bertanya Pak mengenai kira-kira apa saja ya Pak dampak yang dapat dihasilkan dari adanya penurunan muka tanah ini Pak di DKI Jakarta. Oke, jadi impact-nya ini ternyata ya jadi banyak gitu. Banyak sekali impact penurunan muka tanah karena jadi tidak normal ya, karena biasanya kalau natural saja mungkin rate-nya kecil. Kalau rate-nya kecil, natural tuh rate-nya kecil mungkin ya baik-baik aja. Tapi ada human made gitu yang aktivitas manusia itu jadi kemudian makin cepat, makin faster, rate-nya makin besar, kemudian juga nilai penurunan juga makin besar. Nah, dampaknya itu saya menyebutnya ada 2 kelompok ya, yang disebut sebagai environmental impact. Nah, impact paling pertama
itu banyak. Kalau dari sisi permukaan itu tentu karena muka tanahnya turun, sedangkan at the same time si levelnya rise kan, juga ada fenomena naik sehingga potensi rob makin tinggi. Potensi rob ini makin tinggi itu berdampak banyak hal. Daerah yang dekat pantai jadi mudah rob masuk dan makin jauh gitu. Yang kedua itu akhirnya jadi fenomena banjir juga karena di lautnya itu tinggi gitu, sehingga ketika darat mau turun dia macet gitu. Macet arti terjadilah backwaternya makin jauh sehingga jadilah banjir gitu. Nah ini kalau terjadi ketika si level rise-nya juga lagi naik gitu, dan ini juga makin turun, nggak bisa dibayangkan pengaruh ke hulunya, backwaternya makin jauh. Awalnya dulu mungkin hanya 1 kilo, karena muka tanahnya turun juga makin mundur, semakin menjauh ke arah kota gitu. Awalnya mungkin di ujung pantai saja. Itu dari robnya juga makin sering karena turun atau makin jauh impactnya, dan kemudian dari sungai itu makin sulit dia turun ke laut gitu karena terhalang, sehingga semacam backwater lah tergenang. Yang kedua, environmental myth yang kedua itu karena turun tentu akan mengakibatkan drainase sekitar kota gitu, itu menjadi pabaliut karena kan turun gitu ya, ada yang turun, ada yang enggak. Itu jadi awalnya mungkin didorong ke sungai karena mungkin turun sehingga terjadi retak, terjadi tidak lancar lah gitu ya. Tadi tidak lancar masuk ke sungai, kanalnya utama, sehingga drainase juga menjadi korban yang berikutnya. Drainase jadi bisa dikatakan sedikit berantakan sedikit, sehingga ini mempengaruhi ketika musim hujan banjir jadi lebih luas, dari udah ke lautnya jauh, dari drainase perkotaan juga masuk ke main kanalnya problem gitu, karena gerakannya jadi nggak lancar karena ada yang turun-turun itu jadi ya banjir itu gitu. Nah kemudian yang tidak kalah environmental impact-nya itu juga tentu ada intrusi gitu. Nah, itu impact-nya luar biasa, intrusi atau rob gitu ya. Kalau intrusi itu di bawah permukaan gitu, robnya di atas permukaan, itu kan mempengaruhi lingkungan sekali. Fondasi jadi lebih berkarat gitu ya, karena konten garamnya tinggi, itu kan jadi struktur jadi lebih mudah rusak, umur bangunan jadi lebih pendek, kemudian banyak besi-besi, misalkan beton itu juga jadi lebih berkarat gitu. Jadi akhirnya juga mempengaruhi infrastruktur. Jadi tadinya cuma lingkungan gitu, akhirnya ke infrastruktur juga. Tanggul jadi harus terus ditimbun gitu ya. Jalan juga harus tetap ditinggiin, jadi infrastruktur juga berdampak. Jadi tadi environmental masuk ke infrastruktur. Nah ini yang terakhir itu adalah nanti juga berdampak ke ekonomi gitu, lebih jauh lagi gitu. Jadi impact-nya itu nanti jadi impact ekonomi. Jadi misalkan nilai kerugiannya makin besar, nilai pembangunnya makin tinggi gitu ya, nilai infrastrukturnya makin tinggi, karena kita harus menjaga tetap, misalkan Jakarta gitu, tanggulnya itu harus dihitung akibat misalkan mendesain, misalkan kita pengen mendesain dari rob misalkan tanggul laut gitu, misalkan didesain untuk supaya nggak limpas 5 meter misalkan, tapi ada perhitungan subsiden selama 10 tahun misalkan turun 1 meter misal ya, sehingga kan harus 6 meter. Itu kan biaya, itu kan cost dan macam-macam, sehingga impact-nya banyak. Yang lingkungan lainnya, biologis, kemudian yang lain-lainnya juga akan terus berkembang gitu. Jadi misalkan ya kalau akhirnya robnya semakin jauh itu kan jadi mengisi tanah juga nanti itu biologinya jadi berubah, kemudian air tanahnya juga makin tercemar gitu ya, dan itu kan jadi impact kesehatan dan sebagainya. Ya berat sekali memang kalau ini tiga dampaknya kalau dihitung total ya gitu. Itu mungkin, tapi ya saya melihat
kajian itu good for education, bagus untuk pengetahuan, tapi kita juga optimis. Saya melihat pemerintah juga, ya kita gitu ya sebagai akademisi juga pengen tahunya tinggi gitu. Pemerintah juga menjawab itu semua dengan membangun tanggul, membangun macam-macam, ada NSAID, ada macam-macam yang akhirnya kemudian kita bisa beradaptasi. Karena fenomena ini kan tidak hanya terjadi di Jakarta, di kota-kota besar lainnya juga terjadi gitu. Itu mungkin. Baik, menarik sekali bahwa tadi banyak sekali ya dampak yang disebabkan oleh penurunan muka tanah ini, baik dari sisi environment dan juga sisi infrastruktur juga seperti itu. Nah, kemudian tadi kan membahas mengenai banjirop juga ya Pak. Nah, ini kan banyak nih Pak sekarang isu-isu atau topik yang hot banget Pak sekarang mengenai bahwa Jakarta itu akan tenggelam Pak ke depannya. Nah, kalau misalnya mungkin dari permasalahan ini mengalami kendala mungkin dalam ditangani gitu. Jadi kayak mungkin dari permasalahan mungkin juga sulit gitu untuk dibendung lagi. Nah, apakah memang ke depannya itu terkait isu-isu mengenai tenggelamnya Jakarta itu apa memang akan terjadi Pak seperti itu? Oke. If our country tidak do nothing, ya. Yang terjadi pemerintah bekerja. Pemerintah melakukan adaptasi, masyarakat juga teredukasi. Jadi misalkan untuk dari sisi infrastruktur, ya saya orang PUPR, itu pemerintah tuh menghitung tanggul itu dihitung sedemikian tinggi sehingga potensi robnya, potensi tenggelamnya jadi tidak, karena kan dikasih tanggul laut, tanggul di pinggir pantai yang bisa untuk antisipasi itu. Itu dari infrastruktur. Kemudian penyebab-penyebab itu kan sudah mulai ketahuan itu. Salah satunya adalah penurunan muka air tanah. Pemerintah tuh gencar sekali memberikan suplai air bakunya itu ke Jakarta. Itu luar biasa gitu. Jakarta itu adalah kebutuhan airnya kan tinggi sekali. Itu sampai transboundary, jadi sampai dari Citarum. Jadi biasanya idealnya itu setiap wilayah gitu ya, misalkan di Malang gitu ya cukup sungai yang di Malang misalkan berantas gitu, itu untuk ngatasi wilayah dia, wilayah sungai dia. Jakarta itu kan harusnya Ciliwung aja, tapi karena kebutuhannya tinggi, belum kualitasnya juga gak bagus, itu akhirnya suplai dari sungai sebelah yang dari Jawa Barat, itu namanya Sungai Citarum, itu dibikin kanal tuh untuk mencoba mitigate atau mengantisipasi penyebab itu. Malah sekarang lagi dibangun dari Damkarian yang ada di Tangerang. Nanti itu airnya juga disuplai ke Jakarta untuk pemenuhan baku. Sehingga harapannya penurunan air tanahnya semakin berkurang. Jadi karena kita, pemerintah melakukan segala upaya, baik dari mitigasi, suplai air baku, ya saya optimis itu tidak akan terjadi. Kita pemerintah pusat, saya lihat juga pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama, support gitu ya. Seperti tanggul yang di pantai itu kombinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi ada upaya, kalau nggak do nothing ya pasti akan terjadi gitu. Tapi kita do something ya hopefully lah tidak akan terjadi yang ditakutkan itu gitu. Ya, amin. Baik, menarik sekali ya. Memang benar juga selain pemerintah pun juga masyarakat pastinya harus aware ya terhadap permasalahan ini, karena juga sebenarnya ini juga permasalahan kita bersama seperti itu. Juga tadi pemerintah itu sudah banyak memberikan bantuan juga seperti membuat tanggul-tanggul, kemudian membantu untuk mengalirkan kebutuhan-kebutuhan air bersih juga dari Sungai Citarum. Jadi bahwa dari pemerintah pun juga sudah optimis bahwa memang terjadinya Jakarta yang tenggelam ini bahwa tidak bisa tidak terjadi gitu. Juga kita harus terus optimis seperti itu. Baik, menarik sekali. Jadi di sini juga membahas terkait dengan kebutuhan air di Jakarta ini kan pasti pengaruhnya juga terhadap pertumbuhan penduduk, dipengaruhi juga terhadap pertumbuhan penduduk juga ya Pak. Di Jakarta juga kan semakin lama terus semakin bertambah gitu Pak. Juga
kebutuhan air itu pasti otomatis juga bertambah terus kayak gitu. Nah ini saya ingin tanya Pak, kaitannya dengan bagaimana hubungan kebutuhan air bersih ini dengan eksploitasi air tanah yang ada di Jakarta itu sendiri Pak. Oke. Sekarang kita ngomongin masalah kebutuhan air baku ya. Jakarta ini kan saya pikir everyone knows ya. Jakarta ini kan nggak sekedar capital city atau ibu kota negara, tapi capital of everything. Capital city of Indonesia, ibu kota negara, tapi juga capital city of bisnis juga. Bisnis, terus industri, bahkan juga ada di sana gitu ya. Termasuk capital city yang lain. Sehingga kebutuhan air bakunya itu sangat besar sekali. Ya. Jadi yang dipindahkan, misalkan mohon maaf ya, dipindahkan cerepes dikit ibu kota negara itu kan fungsi capital city-nya, fungsi sebagai ibu kota negaranya. Tapi Jakarta sebagai center of yang lain itu saya pikir masih center of business di Jakarta kan, ya center of business di Jakarta banyak sekali tuh. Kita lihat kan di sana juga hotel juga tumbuh tinggi, kemudian bangunan-bangunan yang tinggi di sana itu pasti bahkan ada beberapa industri pun di Jakarta. Nah ini karena yang super center gitu bisa dikatakan seperti itu, sehingga kebutuhan air bakunya banyak sekali. Nah kemudian kecepatan ini ternyata memang sulit sekali, saya bilang sulit sekali diimbangi dengan kecepatan pemenuhan air baku. Bukannya nggak mau, saya pikir pasti semua akan memenuhi, pemerintah siapapun ya, maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu akan berupaya untuk memenuhi air bakunya secara, karena memang itu undang-undang ya diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan air bakunya kepada every single people di sana. Nah namun ternyata ya kecepatan itu tidak mudah ya, tidak mudah, mulai infrastrukturnya juga tidak murah, kemudian juga harus di sana sudah padat untuk membuka lahan untuk reservoir, untuk membuat pipa itu juga udah crowded kan, sehingga memang tidak mudah, bukan tidak mau, tidak mudah. Nah kemudian masyarakat gitu ya, kemudian swasta yang harus tumbuh, mereka tidak bisa hidup tanpa air, ya akhirnya choice mereka melakukan pengambilan air tanah. Nah, pengambilan air tanah itu yang kemudian memang reportednya itu kan mengakibatkan calculated ya, dihitung mengakibatkan persentase yang mengakibatkan juga penurunan tanah. Tapi setahu saya itu hitungan terakhir itu hanya 17% maksimal. 70% mengakibatkan penurunan tanah. Jadi kalau misalkan turun tanahnya itu 1 meter itu 17 cm aja akibat penurunan tanahnya, penurunan muka air tanahnya. Nah itu jadi karena harus hidup orangnya, manusia juga harus hidup ada air, kemudian industri juga harus hidup merunningkan semua kepentingan bisnisnya, yang hotel juga harus melayani, sehingga akhirnya mereka mengambil yang air tanah karena air baku belum nyampe atau mungkin sudah nyampe tapi kapasitasnya belum terpenuhi dengan kebutuhan, sehingga mereka ngambillah air tanah. Jadi itu yang kemudian mengakibatkan penurunan muka air tanah itu, karena memang terjadi pengambilan yang cukup banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi juga emang disampaikan ya bahwa Jakarta ini memang center of everything gitu ya, city of everything, yang memang ini menjadi pusat government, ekonomi dan lain-lain. Nah ini juga ternyata menyebabkan memang pertumbuhan penduduk yang ternyata dari percepatan pertumbuhan penduduk ini ternyata tidak diimbangi dengan percepatan kebutuhan air baku sendiri. Nah, ini karena kondisinya tidak mudah untuk dipenuhi sehingga akhirnya
masyarakat pun memilih untuk mengambil air tanah seperti itu. Menarik sekali. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai masyarakat di DKI Jakarta ini, Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, upaya yang memang kita ini sebagai masyarakat itu bisa lakukan untuk meminimalisir penurunan muka tanah di DKI Jakarta ini sendiri, Pak? Oke, masyarakat ya. Saya sebenarnya lebih masyarakatnya ada masyarakat penduduk gitu ya. Kemudian ada juga yang kelompok masyarakat bisnis ini. Untuk masyarakat yang penduduk, selama dia menggunakan jet pump ya, jet pump itu sumur air tanah dangkal, sebenarnya itu baik-baik aja, karena juga kapasitas rumah berapa sih? Paling juga 0,1 liter per detik, dan itu bisa auto recovery dari potensi hujan, ngerebes, itu cukup lah. Kalau practically buat penduduk itu aja cukup gitu. Nah, yang rumit adalah yang terjadinya penurunan muka air tanah itu karena tidak balance itu diambilnya sama masyarakat bisnis ya, itu industri dan sebagainya, bisnis swasta itu pengambilan air tanahnya itu melebihi kapasitasnya. Kalau misalkan balance, misalkan di pumping dengan kapasitas aquifernya misalkan 10 liter per detik misalkan, dan itu sudah dari pumping test misalkan segitu, dan jaraknya juga antar titik cukup 700 misalkan 700 meter, itu nggak akan terjadi penurunan muka tanah. Yang terjadi karena pumpingnya juga disikat habis, belum jaraknya juga semakin mendekat antar sumur itu, sehingga terjadilah penurunan muka tanah. Nah, untuk yang masyarakat bisnis ini saya pikir mereka harus mandiri sumber daya airnya. Jadi misalkan dia juga melakukan penghematan, recycling, reuse, sehingga bisa ketergantungan terhadap air tanahnya itu berkurang. Kalau masyarakat gitu ya, masyarakat sehari-hari ya juga hal yang sama, dia juga hemat air, tapi juga dia tidak mengotori. Saya melihat ada relasi yang sangat kuat itu dengan kualitas sungai. Kalau misalkan kualitas sungainya bagus, tidak tercemari, itu kan biasa aja menjadi sumber air baku. Nah, itu juga karena kualitas sungainya juga jelek, akhirnya orang ngambil air tanah kan. Nah, akhirnya berlebihan lah ngambil air tanah. Jadi penduduk tetap harus wise gitu ya. Wise-nya tidak hanya dalam pengambilan, tapi juga menjaga lingkungan. Namun personally nih, saya sendiri menghimbau gitu ya, personally ya saya, ini ada satu masalah yang penting, yaitu adalah melakukan pelaporan atau memproses perizinan pengambilan air tanah itu benar-benar melakukan proses perizinan dan good reported, ya benar tuh, tell the truth lah. Jadi misalkan kalau ngebornya 1 ya lapornya 1, debitnya sekian ya debitnya sekian, debitnya diizinkan sekian. Yang terjadi adalah banyak itu sumur ya, ini tidak in fact ya, tapi incalculated gitu. Dalam sebuah riset, saya sendiri juga melakukan riset, itu ternyata yang reported sama calculated itu nggak balance gitu. Kalau dilaporkan, misalkan dilaporkan se-Jakarta itu ada 1 juta kubik atau 1000 kubik per hari misalkan, diambil dari air tanah yang berizin. Itu kalau saya bikin simulasi, teman saya bikin simulasi yang dari Jepang, dia S3-nya itu juga, saya kan juga itu juga, itu ternyata nggak kekejar untuk mengejar monitoring well terhadap muka tanah itu. Kalau saya pakai data reported well, baik dari volume maupun jumlah titik, itu nggak ketemu tuh. Saya harus adjust ini. Ini laporannya tuh turun, tapi kok kalau dari reported saya hitung itu nggak turun gitu. Akhirnya saya adjust sampai ketemu sekitar 10%. 10 kali itu baru ngejust bahwa terjadi pengambilan itu 10 kali.
lebih besar daripada yang terlaporkan. Ini berarti kan ada beberapa yang tidak melaporkan, tidak menceritakan faktanya, atau mungkin mengambilnya melebihi dari macam-macam. Ya saya belum sebagai yang nggak tahu lah saya kenapa gitu. Kan itu bisa macam-macam ya. Nah ini tuh yang menjadi faktor gitu. Nah ini kalau masyarakat semuanya disiplin melaporkan volumenya. Jadi misalkan nih, contoh misalkan kalau masyarakat bawah ya, atau masyarakat bisnis awal, misalkan orang yang bisnis cuci motor atau apa itu laundry gitu, itu kan izinnya untuk bisnis gitu. Dia tuh pasti mengambilnya di over dari kepentingan bisnis yang diizinkan. Ini lah dia laundry itu, kemudian cuci mobil itu kan udah untuk bisnis. Lapor nggak dia kalau ngambil air tanah dari kapasitasnya? Itu yang bisa dikatakan menengah ke bawah ya. Yang orang masyarakat atas misalkan, bener nggak dia cuma sebuah hotel bintang 5 gitu, dia ternyata punya satu sumur ini, misalkan sumurnya cuma kapasitas 1 atau 2 liter per detik. Ini kan kalau dihitung nggak ketemu gitu. Jadi calculated volume sama reported volume ini nggak pas gitu untuk ngejar penurunan muka air tanah. Itu nggak ngejar. Akhirnya saya ngejas sampai 10 kali lipat baru. Kalau jadi misalkan dengan 1000 liter per 1000 meter kubik itu nggak turun muka air tanah tuh. Begitu saya kalikan 10 menjadi 10.000 baru turun. Nah berarti kan ada 10 kali lipat orang yang tidak melaporkan gitu, atau terjadi diambilnya volume tertentu itu, sehingga terjadilah seperti itu. Ya kita harus semuanya melaporkan lah gitu, menceritakan gitu. Kalau untuk bisnis ya masa sih nggak harus melaporkan gitu, atau harus punya will yang kuat untuk menceritakan, melaporkan, sehingga masyarakat bisa atau pemerintah bisa menganalisis ini gitu. Saya pikir itu sih yang penting menurut saya personally gitu ya. Yang lainnya tentu reuse, recycling, kemudian berhemat air gitu ya, menangkap air hujan, membangun sumur resapan, itu upaya-upaya lain yang tetap harus didorong. Gitu. Wah, dalam loh ini. Iya Bapak, baik, menarik sekali. Bapak juga sebenarnya banyak yang bisa dilakukan masyarakat ya Pak sebenarnya upayanya. Nah tapi yang mungkin di underline dari yang sudah Bapak Ate ini sampaikan, bahwa mengenai pelaporan terhadap penggunaan air tanah itu sendiri, bahwa yang tadi sudah disampaikan tidak balance antara penggunaan yang didapat dan dengan laporan yang didapat gitu. Jadi juga dari pemerintah sendiri agak kebingungan gitu untuk pelaporannya juga seperti itu. Nah mungkin kita juga sudah memasuki akhir diskusi nih Pak. Nah dari pembahasan menarik yang sudah kita bahas mengenai permasalahan penurunan muka air tanah, mungkin dari Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak kepada teman-teman pendengar semua Pak. Oke, ini kebetulan mahasiswa teknik pengairan ya. Dan kemudian saya anggap aja orang air tanah atau permukaan. Jadi inilah bukti bahwa kita harus melakukan namanya integrated water management. Ini clear sekali. Jangan pernah orang air tanah itu sok-sok air tanah, pun begitu ada permukaan. Kalau ini nggak pernah dilakukan saya integrated, saya nggak yakin itu. Permasalahan yang muncul ini karena integrated ini tidak terjadi. Yang air permukaan mungkin dia fokus saja mungkin, sedangkan air tanah juga mungkin terlalu. Kita harus integrated dalam hal manajemen maupun dalam hal riset. Saya misalkan lagi membimbing mahasiswa S3 atau S2, misalkan orang groundwater, saya tetap kasih insight tentang air permukaan. Coba fenomena permukaannya seperti apa, mau dari curah hujannya, mau dari potensi air permukaannya, dan sebagainya. Saya pikir ini yang paling penting, memahami bahwa ini adalah satu kesatuan utuh sumber daya air itu, baik dari air permukaan maupun air tanah. Kita nggak bisa menyelesaikan air permukaan, maka akan ada problem dari air tanah.
Kita nggak bisa menyelesaikan air tanah kalau tidak bisa memanajemen air permukaan. Solusi tadi air tanah, misalkan kita akhirnya harus misalkan the best tekniknya membuat sumur imbuhan. Imbuhannya dari mana? Dari air hujan. Air hujan punyanya siapa? Air permukaan. Jadi mulailah dari konten-konten penelitian, konten-konten riset, gitu ya. Gabunglah nuansa inti dari nuansa permukaan maupun air tanah, taste-nya, sentuhannya, gitu ya, curiosity-nya dan sebagainya, sehingga benar-benar memahami, karena memang net basic-nya seperti itu kan. Basic-nya kan ada hydrologic cycle kan, basic-nya itu. Nah ini harus kembali ke sana gitu. Kita kembali ke basic-nya, sehingga saya pikir kalau itu dilakukan, kita bisa nemu insight-insight baru, solusi-solusi baru. Saya melihat solusi-solusi kombinasi yang memperhatikan all method ya, all pendekatan ini jadi lebih pas gitu. Kalau cuma dari satu sisi tidak selesai itu. Bahkan moreover nih, quality. Mau water quality, groundwater quality itu pasti menjadi insight yang penting untuk water resources kita, manajemen. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bapak atas pesan-pesannya, sungguh sangat menyentuh untuk kita teman-teman pengairan sih Pak, kayak gitu. Mungkin saya masuk ke kesimpulan bahwa mengenai permasalahan penurunan muka air tanah di DKI Jakarta ini merupakan permasalahan yang serius dan signifikan. Permasalahan ini dapat mengakibatkan berbagai dampak seperti intrusi air laut, banjir rob, kerugian ekonomi, dan masih banyak dampak yang lainnya yang dapat merugikan masyarakat di sekitar DKI Jakarta, baik dari sisi environment maupun infrastruktur. Nah, tentu guna mengatasi permasalahan ini harus dilakukan penanganan yang solutif, baik dari telah dilakukan oleh pemerintah maupun penanganan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Penurunan muka air tanah tidak akan terjadi jika masyarakat memanfaatkan air tanah dengan memperhatikan pelestarian air tanah saja. Dengan ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian air tanah dan juga air permukaan seperti itu. Setelah itu juga dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lain, seperti tadi mungkin yang di underline juga terkait adanya izin yang jelas terkait pengambilan air tanah itu sendiri. Nah, kemudian dari kami sudah cukup. Semoga apa yang kita bahas di podcast pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan menjadi edukasi kepada kita semua untuk terus melestarikan air tanah. Terima kasih kembali kepada Bapak Ahmad Taufik yang sudah bersedia hadir pada kegiatan Podcast Kanselir 2021 ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya sebagai moderator mewakili segenap panitia Kanselir 2021 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.